Udah malam, tak? Mereka udah biasa aku pulang malam. Gue Agatha. Aku Romeo. Gambar lo jelek. Masih ada yang mau ditato pemandangan kayak gini. Yo? Itu aja sih. Deal. Harus dibahas. Hey, guys, Nggak, lu guys, dengerin guys, gua guys. dulu. Lu yakin mau denger jawaban gua? Halo semuanya penonton setia channel YouTube Ini Crush Movie. Gimana nih kabar kalian semua? Semoga pada sehat selalu ya. Dan ya, di awal tahun 2025 kali ini kita bakalan menjadikan salah satu film yang plot twist banget nih. Dan pastinya kalian harus nonton dari awal sampai akhir. Karena di akhir filmnya itu bakalan wadidaw banget nih. Film ini berjudul Romeo Ingkar Janji yang tayang perdana pada 25 Juli 2024 dan mendapatkan rating 8,1 versi IMDb. Film ini menceritakan tentang Romeo dan Agatha, dua insan yang merasa tidak utuh dan memiliki masalah hidup masing-masing. Tetapi akhirnya mereka bertemu dan saling melengkapi. Keduanya pun menjadi semakin dekat dan saling jatuh cinta. Meski pada akhirnya takdir kerap memisahkan dan mempertemukan mereka kembali dengan cara-cara yang tak terduga. Nah, tidak usah berlama-lama lagi nih. Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe dulu guys, supaya kalian tidak ketinggalan nih dengan konten-konten selanjutnya. Oke, dan inilah film Romeo Ingkar Janji. Film ini diawali dari seorang pria bernama Romeo yang sangat suka menggambar, dan sepertinya dia memang orang seni guys. Dia sering gambar di pinggir danau sendirian dan menggambar pemandangan di sana. Gadis cantik bernama Agatha terbangun nih karena terdengar suara berantem dari ayah dan neneknya. Neneknya ini adalah orang yang sangat kaku dan penuh dengan peraturan di rumahnya. Dan di sini Agatha dimarahi nih hanya karena dia meminum dari botol langsung dan membuat Agatha marah besar sampai dia ditampar nih oleh neneknya. Ibu. Kalau kamu tidak suka aturan di rumah ini, jaga mulut kamu. Karena dia kesal akhirnya dia pergi ke danau dan bertemulah dia dengan Romeo yang mengira Romeo sedang menggambar dirinya, padahal Romeo di sana sedang menggambar pemandangannya guys. Romeo kesal dan memberikan lukisannya kepada Agatha supaya Agatha percaya kalau dirinya tidak menggambar Agatha. Gambar lo jelek. Masih ada yang mau ditato pemandangan kayak gini. Sepulang dari sana Agatha pergi ke rumah sahabatnya yang tinggal sendirian bernama Runa. Mereka sudah sahabatan dari lama guys. Dan Runa sudah tahu kalau Agatha pergi ke rumahnya, berarti dia lagi berantem dengan neneknya. Kayaknya ini gak cocok deh sama aura rumah gue. Kayaknya gue lebih menikmati deh. Runa mengajak Agatha pergi jalan-jalan untuk melepaskan beban pikiran. Mereka bersantai di pinggir tebing nih sambil menikmati laut di sana. Dan Runa pun punya ide nih, yaitu melompat dari tebing ke laut sambil berteriak supaya beban pikiran mereka hilang. Setelahnya dari sana mereka pun sangat senang, tapi saat mereka akan balik, tidak sengaja mobil menabrak mereka. Romeo ternyata bukan hanya melukis satu pemandangan guys, dia melukis semua pemandangan yang ada. Sampai akhirnya dia sangat jarang pulang ke rumahnya dan meninggalkan ibunya sendirian. Aku udah transfer uangnya. Jalan dulu, Bu. Runa dan Agatha kabur nih dari rumah sakit setelah ada yang membawa mereka ke sana. Di sebuah diskotik, Romeo memiliki sahabat yang bernama Adrian dan Dayu. Yang ternyata Dayu ini sudah lama suka pada Romeo. Tapi Romeo hanya menganggapnya seperti teman biasa. Maksudnya bokap. Cheers for the best. Saat Ranu sedang di kamar mandi, dia tidak sengaja nih melihat Agatha, yaitu cewek yang kemarin ketemu di sana. Dan disinilah mereka baru bisa berkenalan. Romeo memberikan Agatha minuman, dan sedangkan Runa tiba-tiba menghilang. Agatha dan Romeo pun menikmati malam bersama di sana. Sorry yang tadi. Sepulang dari diskotik, Agatha menanyakan kenapa Runa tiba-tiba balik dulu. Dan ternyata Runa sengaja supaya Agatha bisa berduaan dengan Romeo guys. Karena Runa sangat ingin sahabatnya percaya akan cinta, karena hidupnya yang sudah berantakan itu. Jadi lo ngeliat gue? Iya. Keesokan harinya seperti biasa, Runa dan Agatha selalu bersantai berdua. Agatha pergi ke studio tato milik Romeo dan melihat-lihat semua lukisan karya seni Romeo. Romeo menawarkan kepada Agatha untuk dilukis, tapi Agatha menolak dan akan melukisnya nanti. Kok lo yang nentuin? Kan gue kliennya. Romeo pun memberikan satu buku yang menurutnya bagus dan harus dibaca oleh Agatha. Di lain sisi, Adrian merayakan pesta di pinggir pantai dan dia menghampiri Romeo yang harusnya merayakan pesta, malah berdiam sendirian guys. Di sini Adrian bicara kepada Romeo, kapan dia akan sadar kalau Dayu benar-benar mencintainya. Tapi Romeo bilang kalau dia benar-benar hanya menganggap Dayu sebatas teman. Dia tuh paling setia sama lu.
Agatha bercerita kepada Runa kalau dia mendapatkan buku dari Romeo. Dan Runa pun sangat senang karena ada progres nih dari hubungan Agatha dan Romeo. Agatha sebenarnya capek guys sama cinta-cintaan karena dia ingin membuktikan kalau cinta itu tidak benar adanya. Padahal lo juga belum move on dari si kampret. Cinta itu tai kucing. Keesokan harinya Runa mengajar dan dari kejauhan Romeo sedang bersih-bersih guys. Runa pun menghampiri Agatha dan menanyakan kenapa mereka bisa kesini nih. Akhirnya Runa pun meninggalkan Agatha lagi sendirian. Agatha akhirnya pun pergi berjalan-jalan dengan Romeo dan mereka pun menikmati waktu mereka bersama. Kini mereka makin akrab dan dekat guys. Dan di sini mereka saling curhat tentang kehidupan mereka yang sama-sama tidak suka dengan rumah. Mereka sama-sama memiliki trauma di rumahnya sampai memilih untuk hidup di luar. Hari-hari mereka selalu bersama dan Agatha makin nyaman nih dengan Romeo. Sampai suatu saat setelah mereka bermain di pinggir pantai, tiba-tiba Romeo pusing dan mengalami kecelakaan. Tangan Romeo terluka dan Agatha mencari pertolongan tapi tidak ada satupun yang mendengarkannya. Akhirnya Agatha mengajak Romeo ke rumah Runa untuk dibersihkan lukanya. Di sini Romeo melancarkan aksinya, tapi Agatha menahannya karena itu terlalu cepat. Aku baru sadar. Dan akhirnya Romeo pulang ke rumahnya hanya untuk mengambil pakaian dan dia melihat-lihat isi rumahnya itu guys. Romeo bercerita kepada Agatha kalau dia tidak suka melihat ibunya yang sekuat itu menerima keadaannya kalau ayahnya menikah lagi. Di sini Agatha pun menyarankan kenapa Romeo yang tidak duluan menguatkan ibunya. Romeo pun benar-benar sadar dengan hal itu dan dia senang bisa berduaan bersama Agatha karena merasa Agatha yang menghidupkan kembali dirinya. Yo, Itu aja sih. Deal. Di malam hari Agatha pulang ke rumah Runa dan Runa sangat excited nih soal Agatha dan dia bilang kalau dia habis ciuman gak sama Romeo. Agatha pun menceritakan tentang hubungannya. Dia juga sangat bersyukur mempunyai sahabat seperti Runa yang selalu ada untuknya. cuman doang dong. Runa tuh cinta sama dia terus tiba-tiba dia... Di pagi hari Agatha terbangun dan dia mendapatkan pesan nih dari Runa kalau Runa harus pergi dan memberikan kenang-kenangan kalung miliknya. Sorry gue gak bisa nemenin lo. Gue udah harus cabut. Agatha bertemu lagi nih dengan Romeo dan dia memberitahu bakatnya kalau dia juga bisa menggambar guys. Dan Romeo pun sangat mengapresiasi nih bakat Agatha. Romeo mengajak Agatha untuk makan malam di rumahnya sekaligus ingin mengenalkannya kepada ibunya. Malam ini ke rumah. Kita makan malam. Romeo sangat semangat sampai dia memasak khusus untuk Agatha. Tapi ibunya tiba-tiba datang bersama Dayu karena katanya mereka tidak sengaja bertemu. Dayu tidak tahu kalau akan ada pacar Romeo yang datang dan dia memilih pergi. Sedangkan di sana Dayu tidak sengaja salipan dengan Agatha dan membuat Agatha penasaran. Dayu pergi ke kafe menghampiri Adrian dan dia menceritakan kalau dia benar-benar patah hati bahwa Romeo sudah punya wanita. Karena Dayu mengira selama ini hanya dia yang bisa mengerti Romeo dan dia menganggap Romeo adalah pacarnya. Dari kejauhan Agatha mendengarkan hal itu guys. Agatha memilih pulang sedangkan Romeo sangat bersedih karena Agatha yang berjanji untuk datang ternyata tidak datang ke rumahnya. Padahal ia sudah memasakkan makanan spesial untuk Agatha. Untungnya ibunya menguatkan nih supaya Romeo tidak galau. Dia nggak bisa hubungin kamu karena boleh ingkar janji. Hari pun berganti. Saat Romeo di studio, Adrian datang dan memberitahu kejadian semalam kalau Dayu galau melihat dan mendengar Romeo sudah punya wanita nih. Beresin urusan lu sama si Dayu. Sepulang dari sana, Romeo menghampiri Agatha di rumah Runa dan Romeo mengira kalau Agatha tidak baik-baik saja. Makanya dia tidak bisa datang, tapi ternyata Agatha memang sengaja tidak datang karena tahu Romeo sudah punya pacar. Agatha tidak mau menjadi perusak hubungan antara Romeo dan Dayu. Di sini Romeo kaget karena Romeo tidak pernah menganggap Dayu pacarnya. Agatha pun meminta untuk ngobrol dengan Dayu tentang hubungannya kalau memang tidak punya perasaan apa-apa. diminta nggak ada perasaan. Aku nggak pernah bahas masalah aku sama Dayu karena menurut aku itu nggak penting. Malam harinya Agatha pun pulang dan melihat rumahnya yang berantakan karena papanya mengamuk-ngamuk nih. Sedangkan omanya seperti biasa hanya bisa marah-marah. Berantem lagi. Tiap marah kamu ngamuk kayak tadi. Di sebuah diskotik, Dayu menjadi DJ nih dan dia melihat Romeo untuk pertama kalinya mabuk. Dayu pun menghampiri Romeo dan di sini Romeo menjelaskan dan meluruskan tentang hubungan mereka sebenarnya. Kalau Dayu tidak boleh menganggap Romeo lebih dari teman karena Dayu memang tidak bisa membuat jatuh cinta Romeo. Dan kini Romeo sudah memiliki pacar. Harus dibahas. Guys, Nggak, lu dengerin gua dulu. Lu yakin mau denger jawaban gua? Saat Agatha terbangun, dia melihat papanya yang kini sudah bisa berontak dan tidak disetir terus sama neneknya. Papanya keluar dan memilih pergi, tapi ternyata hal itu membuat neneknya menangis sekencang-kencangnya. Di lain sisi, Agatha pun pergi ke diskotik nih untuk menghabiskan malamnya di sana karena dia sudah terlalu banyak beban pikiran sampai akhirnya dia pingsan.
Saat Agatha terbangun, dia sadar ada Romeo. Dan Romeo bilang kalau dia menemukan Agatha pingsan di klub malam. Romeo menyelamatkan Agatha dan dia juga sudah menjelaskan kepada Agatha kalau hubungannya dengan Dayu hanya sekedar teman. Di sini Agatha pun akhirnya percaya dan mereka menghabiskan malam berdua. Uhuy. Udah malam, tak? Mereka udah biasa aku pulang malam. Di sore hari di pinggir danau, mereka akhirnya baikan dan Romeo berjanji kepada Agatha kalau dia akan mencintai Agatha dalam apapun keadaannya. Karena mereka sudah baikan, di sini Romeo mengajaknya untuk makan malam lagi di rumahnya dan mengenalkan ke ibunya. Romeo sangat excited nih dan dia pulang dan belanja ke pasar bersama ibunya untuk memasak makanan spesial nih untuk Agatha. Tapi saat Agatha hampir sampai di rumah Romeo, tiba-tiba dadanya sakit guys. Dan di pasar pun ibu Romeo tiba-tiba pingsan guys karena kelelahan. Ibu Romeo pun terbangun di rumah sakit dan dia ingin segera pulang untuk memasakkan makanan untuk Agatha. Romeo pun melarangnya karena ibunya masih sakit dan dia tiap hari pulang hanya untuk mengambil baju ganti milik ibunya. Sedangkan Agatha juga setiap hari pergi ke rumah Romeo yang kosong itu dan tidak ada orang di sana. Nah, di sini Agatha benar-benar merasa ditinggalkan guys dan kecewa terhadap Romeo. Di malam hari Agatha bersedih melihat ayahnya yang seperti selalu bersedih tiap malam. Aku ditinggalkan. Di rumah sakit saat Romeo antri untuk membereskan administrasi, ternyata dia bertemu dengan ayah Agatha yang sedang panik dan sedang terjadi sesuatu kepada Agatha. Romeo kebingungan dan penasaran karena namanya yang sama dan setelah dihampiri dan diikuti, ternyata pasien yang sedang kritis itu benar-benar Agatha guys. Dan suster bilang kalau Agatha sudah koma selama 4 bulan. Romeo benar-benar kaget dan kebingungan. Dia menceritakan kejadian itu kepada ibunya. Jadi yang selama ini bertemu dengannya dan setiap hari bersama dengannya itu siapa ya guys? Karena dia sangat yakin itu adalah Sudah 4 bulan koma karena kecelakaan. Hari-hari Romeo kini kembali gelap karena dia seperti kehilangan arah lagi sebelum dia bertemu dengan Agatha. Romeo mengingat kembali saat-saat bersama dengan Agatha dan menghampiri semua tempat dia bersama dengan Agatha, tapi kini itu semua hanyalah mimpi. Agatha masih belum tersadar dari komanya sampai akhirnya suatu saat Agatha bergerak dan dia pun terbangun tersadar untuk pertama kalinya berada di rumahnya. Ayahnya sangat senang Agatha kini sadar setelah 4 bulan tidak sadar. Neneknya kini juga sudah berubah dan dia bangga melihat kemajuan Agatha yang mau belajar terapi untuk berjalan nih. Romeo menghampiri Agatha di rumah sakit, tapi kini dia kaget karena ruangannya sudah kosong dan dia tidak tahu nih apakah Agatha sudah kembali sehat atau pulang selama-lamanya. Dia sudah mendapatkan apa yang diinginkan atau udah pergi untuk selamanya. Agatha menghampiri rumah Runa yang selama ini biasanya menjadi tempat pelariannya kalau lagi ada masalah. Karena tidak ingin berpisah lagi dengan Runa, akhirnya Agatha meminta izin kepada ayahnya untuk tinggal di sana jika dia sudah benar-benar sembuh. Agatha boleh tinggal di sini nggak? Malam hari Romeo sedang duduk santai di bar, tapi tiba-tiba dia dihampiri oleh Runa guys. Runa menyampaikan pesan kalau dia tidak boleh menyia-nyiakan kesempatan kedua. Harus dikelarin. Keesokan harinya Romeo mulai melanjutkan hidupnya menjadi pelukis nomor 1. Sampai akhirnya Agatha datang dan membuat Romeo tercengang. Agatha datang ke sana untuk ditagih gambar yang dulu pernah dikasih oleh Romeo. Di sini mereka juga mulai kenalan lagi guys dari awal. Dan seperti diberikan kesempatan kedua untuk terus bersama. Di sini Romeo tidak akan menyia-nyiakan kesempatan ini dan bilang kalau dia tidak akan meninggalkan Agatha lagi. Gue Agatha. Aku Romeo. Gak akan pernah aku lepaskan lagi. Gimana guys? Filmnya keren banget kan? Ya, ternyata yang selama ini kita lihat itu adalah roh dari Agatha. Oke deh, kalau begitu sampai bertemu lagi nih di film-film selanjutnya. See you. Udah malam, tak? Mereka udah biasa aku pulang malam. Gue Agatha. Aku Romeo. Gambar lo jelek. Masih ada yang mau ditato pemandangan kayak gini. Yo, Itu aja sih.